Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran bahasa Arab, menerjemahkan bab 18 halaman 86. Silahkan persiapkan buku paket, buku tulis dan alat tulis. Oke, langsung saja. Ini kemarin udah kita terjemahkan ya, yang di dalam kotak ini. Nah, yang dilingkari merah sudah diterjemahkan. Kemudian kita akan menerjemahkan bawahnya yang ini. Nah, ini tampilan yang akan kita terjemahkan halaman 86. Silakan dibuka halaman 86. Langsung saja kita akan menerjemahkan per kata. Oke, lihat garis warna merah seperti ini. Lalu artinya di bawahnya. Anak saya, muallimun pengajar, amami di depanku. Jadi amami ini asal katanya amama, kemudian ditambah domir belakang yaitu ya sukun. Jadi artinya di depanku. Kalau maka artinya di depanmu. Kursiun, kursiun artinya kursi. Anak saya, ajlisu duduk, ala di atas, al kursiyi itu asal katanya kursiyun artinya kursi. Kemudian hunaka artinya di sana. Selanjutnya babun. Nah, ini udah dipelajari pada bab 1 ya. Babun artinya pintu. Kemudian ana saya, ahruju saya keluar, dan kata ahruju sendiri udah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ila ke. Nih, ila ini bisa ke, bisa kepada, tapi di sini kita ngambil arti ke. Alfinai artinya teras. Kemudian ana saya, al-ana sekarang, adhulu masuk, al-fasla kelas. Jadi ana al-ana adhulu al-fasla artinya saya sekarang masuk kelas. Kemudian anta kamu dalam kurung laki-laki. Sebelumnya coba perhatikan garis berwarna merah ini. Nah, adhulu al-fasla. Kata al-fasla ini kenapa harokatnya menjadi fathah? Kosa kata al-fasla ini, nah harokatnya menjadi fathah, harokat akhirnya menjadi fathah karena sebelumnya ada fi'il mudhari ya. Adkhulu jadi fi'il mudhari. Jadi keterangannya setiap kosakata yang didahului fi'il, khususnya fi'il mudhari yang sedang kita pelajari, maka harokat akhir dari kosakata tersebut adalah fathah. Jadi adkhulu al-fasla. Al-fasla ini kata aslinya al-faslu. Kemudian perhatikan lagi kalimat yang digaris bawahi warna merah, ahruju ilal finai. Nah, kosakata al-finai ini harokat akhirnya menjadi kasroh. Kenapa? Oke, perhatikan. Ahruju fi'il mudhari, kemudian harfu jar kata keterangan tempat, kemudian al-finai kosakata. Jadi kosakata al-finai ini bukan didahului fi'il mudhari, sehingga kosakata al-finai ini menjadi kasroh, didahului oleh harfu jar atau kata keterangan tempat yang udah kita pelajari sebelumnya, ila, ala, fauko, amama, waro'a, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalimat akhruju ilal finai dan al-finai ini menjadi kasroh bukan disebabkan oleh fi'il mudhari, karena beda ya. Adkhulu al-fasla kok fathah, sedangkan ini al-finai kok kasroh. Nah, jadi lihat urutannya, fi'il mudhari, harfu jar, kosakata. Jadi bukan disebabkan oleh fi'il mudhari, tapi disebabkan harfu jar. Lihat keterangannya, setiap kosakata yang didahului huruf jar atau kata keterangan tempat, maka harokat akhir dari kosakata tersebut adalah kasroh. Selanjutnya kita kembali ke menerjemahkan perkata. Aliyun artinya Ali. Aliyun ini nama orang ya.
beda sama yang ala. Nah, ala ini nggak ada titiknya, juga nggak ada tasdid, nggak ada harokatnya. Ala itu di atas, kalau aliyun itu ali. Selanjutnya anta. Anta artinya kamu laki-laki. Tajlisu kamu duduk. Di sini duduk. Ala di atas, kemudian al-maq'adi bangku. Selanjutnya, nah bagian atas sudah kita terjemahkan ya. Selanjutnya bagian yang ini yang akan kita terjemahkan. Nah, ini adalah contoh kalimat tanya atau kata tanya pada materi fi'il mudhari. Nah, yang ini yang dibulutin warna merah. Nah, bentuk-bentuk kalimat tanya pada materi fi'il mudhari. Contohnya apakah, di mana, siapa, apa, dan lain-lain. Selanjutnya, sebelum kita menerjemahkan lebih lanjut lagi, perhatikan yang diberikan kotak warna merah ini, a'anta. Nah, ada tulisan a'anta, alifnya ada 2, hamzahnya ada 2 ya. Yang dibuletin warna merah ini alifnya atau hamzahnya ada 2. A artinya apakah, anta artinya kamu atau laki-laki. Jadi ini 2 kata yang berbeda. A apakah, kamu laki-laki. Jadi artinya a'anta adalah apakah kamu ya, jadi bukan salah tulisan atau typo. Selanjutnya kita kembali ke menerjemahkan tajlisu. Tajlisu artinya nah di sini tidak ada artinya ya, karena memang tajlisu ini adalah kata yang berulang yang udah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Otomatis kalian juga sudah tahu tajlisu itu artinya apa. Kemudian ya aliyun. Ya aliyun ini baru ada artinya, ya wahai aliyun ali. Jadi yang nggak ada artinya di sini itu artinya sudah dikasihkan artinya pada sebelum-sebelumnya. Seperti tajlisu ini nggak dikasih arti karena memang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian na'am. Nah, na'am adalah kata yang sangat familiar dan tidak asing lagi. Na'am artinya iya. Kemudian ana ajlisu, dan ini juga pasti kalian sudah tahu artinya. Kemudian aina, di mana. Kemudian tajlisu. Nah, ini juga kalian pasti sudah tahu artinya tanpa perlu ditulis di sini. Kemudian ajlisu sama, ajlisu juga udah pernah. Alal maq'adi. Alal maq'adi juga sudah dikasih artinya ya, yang di bagian atas. Silahkan dicek kembali. Kemudian hal artinya apakah. Jadi apakah di dalam bahasa Arabnya ada 2, a sama hal. Nah, ini hal apakah. Tajlisu alal kursiyi. Nah, untuk tajlisu alal kursi ini juga nggak ada artinya karena sudah diartikan. Tajlisu sudah, ala juga sudah tahu, al kursi juga sudah ada artinya. Silahkan dicek bagian atas. La tidak. Kemudian la ajlisu. Nah, la ajlisu ini artinya saya tidak duduk ya, bukan tidak saya duduk tapi saya tidak duduk. Kemudian alal kursi juga udah diartikan. Jadi otomatis ya yang di sini nggak ada artinya berarti sudah dikasihkan artinya pada materi sebelumnya atau bagian sebelumnya. Sekarang bal artinya tetapi. Ajlisu alal maq'adi, saya duduk di atas bangku, dan sini nggak ada artinya berarti sudah ya. Ajlisu apa, ala apa, al maq'adi juga apa. Kemudian hal apakah. Tahruju. Tahruju ini udah diartikan juga. Kemudian ilal finai juga udah pada bagian atas, silahkan dicek kembali. La tidak. La ahruju. Nah, ini sama seperti la ajlisu, artinya kalau la ahruju itu artinya saya tidak keluar. Kalau ilal finai udah juga. Kemudian bal udah. Ajlisu alal maq'adi juga udah. Silakan dicek bagian atas. Kemudian hal ajlisu. Hal artinya apakah. Ajlisu artinya saya duduk. Dan ini juga udah diartikan. Dan otomatis kalian sudah mengerti. Kemudian na'am anta tajlisu. Ini pasti kalian sudah mengerti karena di sini tidak ditulis artinya. Silahkan cek kembali per kata. Na'am artinya apa di bagian atas, anta artinya apa, tajlisu artinya apa. Silahkan dicek kembali. Kemudian la, ini juga udah. Anta la tajlisu.
Nah, untuk anta la tajlisu ini sama seperti la akhruju atau la ajlisu. Ya, artinya kamu tidak duduk. Bukan tidak kamu duduk, tapi kamu tidak duduk. Nah, ini artinya kamu dalam kurung laki-laki tidak duduk. Nah, selesai kita menerjemahkan perkata halaman 86 bab 18. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.